Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Deden Ramdhani dengan NIM 181011401407, program studi Teknik Informatika. Dengan ini saya ingin mempresentasikan tugas makalah saya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah perancangan bahasa pemrograman. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah teknik kompilasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhayati Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah teknik kompilasi yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Saya menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Pada bab 1 pendahuluan terdapat poin A latar belakang. Perancangan bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer. Bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program komputer. Dalam perancangan bahasa pemrograman mempunyai konteks yang namanya kode. Kode tersebut akan mendasari berbagai pemrosesan pada tiap langkah yang berdasarkan tipe data yang diinputkan oleh programmer. Contohnya, bahasa pemrograman Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang umumnya digunakan sebagai pengantar untuk mulai belajar algoritma dan pemrograman. Pascal relatif mudah dipelajari karena perintah-perintahnya yang mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari seperti begin, end, where, dan read. Pada dasarnya, perancangan bahasa pemrograman ini hal yang sangat lumrah di sebuah kalangan para programmer dan para pengambil keputusan. Pembahasan dalam makalah kali ini akan menceritakan pengenalan perancangan bahasa pemrograman yang meliputi berbagai sumber, tujuan, detail, skenario, dan prinsip dasar pada perancangan bahasa pemrograman. Poin B. Rumusan masalah. 1. Seperti apakah sumber perancangan bahasa pemrograman? 2. Apa saja tujuan perancangan bahasa pemrograman? 3. Jelaskan detail perancangan bahasa pemrograman. 4. Apa saja skenario perancangan bahasa pemrograman? 5. Apa saja prinsip dasar dalam perancangan bahasa pemrograman? Poin C. Tujuan penulisan. 1. Mengetahui sumber perancangan bahasa pemrograman dengan bahasa alami, ilmu matematika, dan bahasa pemrograman yang telah ada. 2. Untuk mengetahui tujuan dalam membuat perancangan bahasa pemrograman. 3. Untuk mengetahui secara detail dalam perancangan bahasa pemrograman. 4. Untuk mengetahui skenario sebuah perancangan bahasa pemrograman. 5. Untuk mengetahui sebuah prinsip dasar dalam perancangan bahasa pemrograman. Pada bab 2 pembahasan perancangan bahasa pemrograman terdapat poin A sumber perancangan bahasa pemrograman. Perancangan bahasa pemrograman bisa berasal dari bahasa alami, matematika, dan bahasa pemrograman yang sudah ada. Penjelasannya masing-masing sebagai berikut. Bahasa alami, konstruksi yang diturunkan dari bahasa alami berguna untuk kejelasan dan kemudahan pembacaan. Sebuah instruksi akan mengerjakan mirip dengan arti instruksi itu. Hal ini memberikan kenyamanan untuk para pemrogram, khususnya yang belum berpengalaman. Matematika telah banyak dipakai untuk aturan-aturan yang terdapat pada bahasa pemrograman, misalnya aritmatika,
bahasa pemrograman yang telah ada bisa menjadi sumber yang bagus untuk perancangan bahasa pemrograman, tetapi perlu ketelitian saat menggunakannya karena bahasa tersebut mungkin mengandung masalah yang serius. Misalnya, motivasi untuk tidak menggunakan instruksi Goto datang dari pengamatan bahwa pemrogram yang baik tidak menggunakan Goto untuk membuat struktur yang lebih mudah dipahami. Poin B. Tujuan perancangan bahasa pemrograman. Perancangan sebuah bahasa pemrograman bertujuan untuk komunikasi dengan manusia. Karena sebuah program yang baik adalah suatu program yang mudah dimengerti dan dipahami. Pencegahan dan deteksi kesalahan. Sebuah bahasa pemrograman yang baik harus dapat mengidentifikasi error yang mungkin terjadi, mempermudah deteksi kesalahan, dan menghilangkan kesalahan. Usability atau mudah dipelajari. Berkaitan dengan aspek kenyamanan, seorang pemrogram menggunakan bahasa karena bahasa pemrograman yang baik harus dapat dipelajari dan mudah diingat karena berkaitan dengan kenyamanan programmer dalam menggunakan bahasa pemrograman. Efektivitas pemrograman. Efektivitas merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak, yaitu bagaimana mencatat keputusan yang dibuat selama mengembangkan program. Compilability atau tidak terlalu kompleks. Pengembangan sebuah kompilator merupakan pekerjaan yang tidak sederhana. Efisiensi. Peningkatan yang signifikan dalam efisiensi bisa didapat dengan membuat bahasa lebih sederhana untuk menghasilkan kode yang efisien. Machine independent atau tidak bergantung pada satu mesin. Sebuah program yang telah sukses dikompilasi dan dieksekusi pada suatu mesin saat dipindahkan ke mesin lainnya akan berjalan dengan input dan output yang tepat sama. Kesederhanaan atau simplicity. Kebanyakan pemrogram menginginkan bahasa yang sederhana. Kesederhanaan dapat dicapai melalui pembatasan-pembatasan tujuan dan perhatian pada keterbacaan. Uniformity yaitu mengerjakan hal yang sama dengan cara yang sama dan menjelaskan bagaimana menghilangkan kasus khusus. Orthogonality adalah setiap fungsi bekerja tanpa perlu mengetahui struktur dari yang lain. Generalisasi dan spesialisasi. Pemikiran mendasar dari generalisasi adalah jika kita dibolehkan melakukan ini, maka lakukanlah hal lain dengan cara serupa. Poin C. Detail perancangan bahasa pemrograman. Detail dalam perancangan bahasa pemrograman yaitu mikrostruktur, mencangkup masalah dalam perancangan bahasa yang mengaruhi penampilan bahasa tapi tidak mengubah semantiknya. Aspek terendahnya adalah set karakter yang dipergunakan. Struktur ekspresi. Salah satu topik berhubungan dengan ekspresi adalah urutan dari evaluasinya. Metode yang biasa dipergunakan untuk menentukan berdasar pada dua tingkat sebagai berikut. Explicit bracketing menggunakan karakter seperti untuk membatasi ekspresi. Operator binding, beberapa penggunanya dengan binding kiri ke kanan, kanan ke kiri berdasar prioritas. Struktur data. 1. Deklarasi data. Konstanta berguna untuk menuliskan konstanta untuk berbagai tipe data. Tipe pendeklarasian, tipe atau dalam konstruksi struktur yang lebih kompleks akan mempermudah penulisan dan readability. Variabel. 2. Tipe data yang disediakan dalam bahasa pemrograman. Terdapat 3 pendekatan untuk tipe dalam bahasa pemrograman, yakni A. Tidak ada sama sekali atau assembly.
B. Soft typing atau variabel ini boleh memuat nilai apapun. C. Hard typing. Variabel hanya boleh memuat nilai yang menjadi domain dari tipe tersebut. 3. Strategi alokasi storage. Alokasi storage yaitu untuk variabel dalam suatu program merupakan pekerjaan kompilator dan sistem pada saat runtime. Terdapat 4 bentuk alokasi variabel meliputi A. Alokasi statik yaitu alokasi paling sederhana dan awal atau algol dan fortran atau pemakaian secara global. Alokasi lokal, dinamik, dan otomatis yaitu alokasi yang paling populer. Retention yaitu tidak banyak digunakan. Cara ini mengalokasikan pada wall entry ke prosedur atau blok atau tapi tidak dibebaskan pada saat keluar. Alokasi heap yaitu fasilitas pada beberapa bahasa pemrograman seperti Algol dan PL atau 4. Lingkup dari variabel. Lingkup dari variabel yaitu suatu nama perlu dihadirkan untuk mengurangi kompleksitas program. Struktur kontrol. Struktur kontrol paling sederhana merupakan kombinasi dari beberapa statement ke dalam statement tunggal. Struktur kompilasi. Struktur kompilasi merupakan mencangkup aspek dari bahasa yang berkaitan dengan proses kompilasi berhubungan dengan operasi pada bahasa yang dikerjakan saat kompilasi dan bagaimana kompilasi modul yang berbeda dan terpisah dari program. Salah satu fasilitas untuk menyisipkan suatu file lain yaitu seperti include. Struktur I/O merupakan fasilitas untuk menangani masukan dan keluaran. Fasilitas ini bisa disediakan pada berbagai tingkatan berikut dalam suatu bahasa. Bentuk format free yaitu berguna untuk komunikasi sederhana bagi programmer untuk memeriksa kebenaran program. Bentuk formatted yaitu nilai setiap variabel dalam masukan atau keluaran ditulis atau dibaca sesuatu dengan format yang ditentukan, mengikuti fasilitas untuk penyimpanan dan pengambilan informasi dari file. Poin D. Skenario perancangan bahasa pemrograman. Skenario dalam sebuah perancangan bahasa pemrograman yaitu temukan apa yang diinginkan, tentukan fitur yang mungkin, tentukan desain dan sesuaikan dengan fiturnya, tentukan rincian, parsing, dan error checking, tuliskan user manual dan help, evaluasi rancangan, buatlah perubahan dan mulai dari step 3 lagi, kurangi ukuran, ulangi step sebelumnya bila perlu, implementasikan, tunggulah reaksi pada pengguna, umumkan kemungkinan apabila adanya kesalahan, perbaiki bug, dan mulai versi baru. Poin E. Prinsip dasar dalam perancangan bahasa pemrograman. Pada prinsip dasar dalam perancangan bahasa pemrograman memiliki 4 prinsip, yaitu 1. Sintak yaitu menjelaskan bagaimana struktur program yang benar. 2. Tipe sistem dan semantik yaitu menunjukkan tipe nilai yang dapat dimanipulasi oleh program dan arti atau semantik dari program mencangkup juga aturan penamaan entitas atau variabel, fungsi, kelas, parameter, dan lainnya. 3. Manajemen memori yaitu menunjuk kepada sekumpulan teknik yang membantu kita untuk memahami pemetaan letak dari nilai, struktur data, dan struktur program di dalam memori. 4. Exception handling yaitu mengenai penanganan exception atau hal-hal yang tak terduga seperti kesalahan input ketika menjalankan program. Pada bab 3
penutup terdapat poin A. Kesimpulan. Perancangan bahasa pemrograman bisa berasal dari bahasa alami, matematika, dan bahasa pemrograman yang sudah ada. Tujuan dari perancangan bahasa pemrograman untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna, pencegahan masalah, pendeteksi masalah, mudah untuk dipelajari atau usability, tidak terlalu kompleks atau compilability atau efisien, tidak bergantung pada satu mesin atau machine independent, sederhana atau simplicity, uniformity, orthogonality, generalisasi, dan spesialisasi. Detail dalam perancangan bahasa pemrograman yaitu mikrostruktur, struktur ekspresi, struktur data, struktur kontrol, struktur kompilasi, dan struktur I/O. Pada prinsip dasar dalam perancangan bahasa pemrograman memiliki 4 prinsip, yaitu sintaks, tipe sistem dan semantik, manajemen memori, dan exception handling. Poin B. Saran. Untuk menciptakan suatu perancangan bahasa pemrograman yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Suatu perancangan bahasa pemrograman ditulis secara urut dan sesuai dengan prosedurnya. 2. Dalam penulisan struktur perancangan bahasa pemrograman sebaiknya perlu memperhatikan tipe-tipe data yang akan digunakan dalam pembuatan program. 3. Pada saat bagian skenario dalam suatu perancangan bahasa pemrograman, sebaiknya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam suatu bahasa pemrograman. 4. Pada saat bagian penulisan statement dalam suatu perancangan bahasa pemrograman, sebaiknya sesuai dengan syarat atau ketentuan dari suatu bahasa pemrograman masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.